Bayangin, lo tinggal di sebuah rumah kos kecil di Surabaya awal tahun 1900-an. Dan pemiliknya seorang guru yang dijuluki Raja Tanpa Mahkota bernama Haji Umar Said Cokro Aminoto. Di rumah itu, 3 anak muda hidup bareng. Makan dari dapur yang sama, tidur di kamar sempit yang sama. Tapi kelak, mereka akan tumbuh jadi 3 nama besar dengan 3 ideologi yang beda-beda dan saling bertabrakan. Nasionalis, komunis, dan Islamis. Halo, balik lagi sama gua Novan Fevari dan selamat datang di segmen NFT. Ngobrolin figur tipis-tipis. Lo pernah gak ngerasain tinggal bareng teman di satu atap kamar kos? Makan bareng, tidur deketan, ngobrol sampai tengah malam. Tapi isi kepala kalian beda-beda. Kadang sepemikiran, kadang debat sampai urat leher tegang. Nah, sekarang lo bayangin, lo tinggal di sebuah rumah kos sempit di Surabaya awal tahun 1900-an. Bersama lo ada 2 anak muda yang lagi sama-sama nyari jati diri. Tapi yang punya rumah suka masakin makanan dari dapurnya. Tiap malam suka ngajak diskusi soal politik dan perlawanan. Dan dia seorang guru yang bernama Haji Umar Said Cokro Aminoto. Gak ada yang mewah dari rumah itu, tapi yang keluar dari sana, 3 ideologi besar yang kelak mewarnai bahkan bertabrakan di sejarah Indonesia. Nasionalis, komunis, dan Islamis. Haji Umar Said Cokro Aminoto bukan cuma bapak kos. Dia tempat bertanya, tempat menguji pikiran. Dan lo tahu, guru hebat itu bukan yang bikin semua muridnya jadi fotokopian yang cuma copy-paste. Nggak cuman menjiplak gurunya. Nggak cuma modal ATP, amati tiru plek ketiplek. Bukan ATP, amati tiru plek ketiplek. Tapi yang bikin semua muridnya tumbuh jadi pemimpin. Dengan cara dan jalan yang mereka pilih sendiri. Bayangin, lo tinggal di satu rumah kos kecil di Surabaya sekitar awal tahun 1900-an. Rumahnya nggak mewah, namanya juga zaman dulu belum ada AC. Cuma ada kursi kayu jati dan kamar sempit yang harus lo bagi dengan orang lain. Tapi dari rumah kecil ini, sejarah besar bangsa Indonesia mulai terbentuk. Pemilik rumah itu adalah seorang pria yang dulu sempat jadi pegawai PNS kolonial. Tapi akhirnya memilih keluar dari sistem yang ia rasa nggak bisa membawa Indonesia ke arah kemerdekaan. Namanya Haji Umar Said Cokro Aminoto. 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 Dia bukan bangsawan, dia orang biasa, tetapi punya pengaruh luar biasa di Indonesia. Haji Umar Said Cokro Aminoto ini adalah sosok yang menganggap kemerdekaan gak bisa datang dari atas atau dari para elit. Harus dari bawah, dari rakyat, dan dari ilmu. Dia ingin merdeka dengan cara yang benar, mendidik dan memimpin rakyat untuk melawan kolonialisme. Nah, di rumah kos ini ada 3 anak muda yang kelak akan tumbuh jadi tokoh besar. Mereka tinggal satu atap, berbagi dapur, berbagi kamar, dan berbagi mimpi. Tapi bedanya, mimpi mereka punya jalan yang berbeda-beda, bahkan bertabrakan. Di rumah ini mereka sering diskusi. Bukan diskusi ringan, tapi diskusi tentang masa depan Indonesia. Dan dari diskusi-diskusi itulah 3 ideologi besar mulai terbentuk. Nasionalisme, komunisme, dan Islamisme. 3 jalan perjuangan yang saling bertentangan, tapi bermula dari tempat yang sama. Yang pertama, si nasionalis. Si pidato lantang yang gak pernah mundur. Anak muda pertama ini sangat terobsesi dengan pidato. Kalau lo bayangin, orang yang latihan pidato depan kaca, ya itu dia. Setiap malam, dia berlatih berbicara dengan suara yang lantang dan kadang mengganggu teman-temannya. Bahkan mereka sempat mengeluh karena suara si anak muda ini terlalu keras dan bikin ganggu tidur. Tapi dia tetap melakukannya. Pernah ada yang bilang, ngapain sih berpidato di depan kaca? Kayak orang gila aja. Tapi dia cuma senyum, nggak peduli. Yang dia tahu, pidato itu bukan cuma latihan suara. Itu adalah persiapan untuk menjadi orang besar. Untuk berbicara di depan banyak orang dan menggerakkan mereka. Hidup Jokowi!
Namanya Soekarno, dan dia bakal jadi salah satu orang paling berpengaruh di Indonesia. Saat Haji Umar Said Tjokro Aminoto mengajarkan pentingnya menulis seperti wartawan dan berbicara seperti orator, Soekarno benar-benar mengambil pelajaran ini dalam hidupnya. Ya, gue yakin semua orang Indonesia pasti tahu siapa Soekarno. Kalau ada yang nggak tahu sih, goblok. Pada akhirnya, ideologi yang diusung Soekarno adalah nasionalisme. Bukan cuma soal menyingkirkan penjajahan, tapi menciptakan bangsa yang kuat tanpa terpengaruh oleh ideologi luar. Dia mendirikan Partai Nasional Indonesia dan menggagas Pancasila sebagai dasar negara. Indonesia yang berdiri dengan kekuatan sendiri tanpa mengadopsi ideologi asing. Yang kedua, si komunis. Dari buruh kereta api, jadi pemimpin kelas pekerja. Namanya Semaun. Dia bukan anak kaya. Dia keluarga pekerja. Kerja sebagai juru tulis di perusahaan kereta api Belanda di usia muda. Tapi dia merasa ada yang nggak beres dengan dunia. Kenapa ada orang yang hidup mewah, sementara orang yang seperti ayahnya harus bekerja keras? Ada satu waktu dia berkenalan dengan Henk Snifflit, seorang sosialis Belanda yang mengenalkan Semaun pada teori Marxisme. Semaun nggak butuh waktu lama buat memilih ideologi. Dia jadi komunis. Di bawah pengaruh Snifflit dan Marxisme, dia kemudian mendirikan Partai Komunis Indonesia atau yang kita kenal sebagai PKI pada tahun 1920. Semaun percaya kemerdekaan bukan cuma soal mengganti penguasa, tapi menggulingkan sistem yang menindas, sistem kapitalisme, feodalisme, dan kolonialisme. Semaun berjuang untuk kelas pekerja. Dia nggak mau Indonesia merdeka hanya untuk dijajah oleh kelas kapitalis baru. Tapi perjuangan Semaun bukan tanpa rintangan. Setelah sempat terlibat dalam pemberontakan komunis tahun 1926 sampai 1927 dan diasingkan ke luar negeri, dia kembali ke Indonesia dengan semangat yang tak kenal henti. Namun akhirnya, meskipun dia memimpin salah satu partai besar, perpecahan di tubuh PKI tetap saja terjadi. Dan yang terakhir, si Islamis. Berjuang untuk negara Islam yang sesuai syariat. Namanya Kartosoewirjo. Anak muda yang lebih pendiam dibanding dua temannya yang tadi. Dia bukan tipikal yang suka berbicara di depan banyak orang. Sebaliknya, dia lebih suka menyendiri dan banyak merenung. Kartosoewirjo sangat mengagumi Islam. Dia percaya bahwa kemerdekaan sejati hanya bisa dicapai dengan menjadikan Islam sebagai ideologi perjuangan. Dia mulai berjuang bersama Tjokro Aminoto dalam pergerakan awal. Namun setelah Indonesia merdeka, dia kecewa dengan arah republik yang makin jauh dari ajaran Islam. Kartosoewirjo merasa Indonesia harus dijalankan dengan syariat Islam, bukan sekadar mengikuti sistem demokrasi yang masih dipengaruhi oleh Barat. Pada tahun 1949, Kartosoewirjo mendeklarasikan Negara Islam Indonesia atau NII dan mulai bergerilya untuk mewujudkannya. Gerakan separatis ini menyebar ke beberapa daerah seperti Jawa Barat, Aceh, dan Sulawesi. Namun perjuangannya berakhir tragis. Setelah perlawanan sengit, dia akhirnya tertangkap dan dihukum mati pada tahun 1962. Yang harus ditandatangani oleh sahabatnya sendiri, yaitu Soekarno. Jadi begini, dari rumah kecil di Surabaya itu muncul 3 orang besar dengan ideologi yang saling bertabrakan. Soekarno dengan nasionalismenya, Semaun dengan komunismenya, dan Kartosoewirjo dengan Islamismenya. 3 jalan yang berbeda, yang saling berseberangan, tapi semuanya berawal dari atap yang sama. Mereka mungkin gak sepakat soal cara, tapi mereka sepakat soal satu hal, Indonesia harus merdeka. Mereka berjuang dengan cara mereka masing-masing, dengan keyakinan mereka masing-masing. Dan meskipun jalan mereka berbeda, masing-masing dari mereka punya pengaruh yang besar terhadap sejarah bangsa ini. Dan yang paling menarik, mereka semua pernah belajar di satu tempat yang sama, dari guru yang sama, Haji Umar Said Tjokro Aminoto. Dan ini adalah inti dari cerita mereka. 3 pemuda, 3 ideologi, dan 1 rumah. Tapi yang paling penting, mereka semua lahir dari laboratorium pergerakan yang sama. Dan itulah kenapa kita nggak bisa cuma melihat mereka sebagai sekedar tokoh sejarah. Mereka adalah produk dari sebuah zaman.
Sebuah zaman yang dimana penuh dengan perbedaan, tetapi juga penuh dengan harapan untuk kemerdekaan. Di luar mereka bertiga, masih banyak nama besar yang sempat ngekos atau bahkan sekedar bertamu di rumah itu. Musso, Alimin, Darsono, bahkan Tan Malaka. Semua pernah duduk di ruang tamu kecil itu, semua pernah menyerap ilmu dari seseorang yang dijuluki Raja Jawa tanpa mahkota, guru besar para pendiri bangsa. Siapa lagi kalau bukan Haji Umar Said Cokro Aminoto. Di satu sisi, ini cerita tentang murid-murid yang tumbuh jadi pemimpin besar. Tapi kalau ditarik mundur, ini sebenarnya adalah cerita tentang seorang guru, yaitu Haji Umar Said Cokro Aminoto. Seorang bapak ide yang bukan cuma ngasih tempat tinggal, tapi juga ruang tumbuh. Bukan cuma ngajarin baca, tapi juga ngajarin berpikir. Dan yang paling penting, ngajarin untuk punya keberanian memilih jalan sendiri, meskipun jalan itu bisa saling berseberangan. Apa yang dia tanam di rumah kecil kampung Peneleh itu menjelma jadi 3 poros ideologi besar, nasionalis, komunis, dan islamis. 3 jalan yang saling bertabrakan, tapi semuanya tumbuh dari akar yang sama, yaitu semangat kemerdekaan. Mungkin kita bisa belajar dari sini, bahwa perbedaan jalan hidup itu bukan kegagalan seorang guru, tapi justru keberhasilan. Karena bukan soal muridnya nurut atau enggak, tapi soal gimana seorang guru bisa bikin muridnya berpikir dan memilih. Dan lo tahu yang lebih gila? Semua berawal dari rumah kos kecil, dari kamar sempit, dari diskusi tengah malam, dan dari nyinyiran kecil yang berakhir jadi sejarah besar. Kalau lo pengen ngobrol lebih banyak soal ini, kolom komentar terbuka lebar. Kita bahas bareng ya. Karena bisa jadi, sekarang lo cuma penonton, tapi siapa tahu besok, lo yang bakal jadi tokoh perubahan. Bisa aja kan? Ya mungkin segitu dari gua, semoga apa yang gua share ini ada manfaatnya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.